Selamat siang, nama saya Alvito Ilham Dionova dan NIM saya 4312 4010 242. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang daerah NTT, sebagaimana ini merupakan materi yang diberikan kepada saya. Lalu ada informasi tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi NTT ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan ia memiliki luas sebesar 40.931,54 km persegi. Nah, provinsi ini juga dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki keindahan alam luar biasa. Lalu, NTT ini terdiri dari 500 pulau. NTT terdiri dari 500 pulau dan 3 pulau besar. Yang pertama itu Flores, Sumba, lalu yang terakhir Timor. Nah, ibu kotanya sendiri itu adalah Kupang yang terletak di Pulau Timur. Secara geografis, NTT berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat di bagian barat, lalu Laut Flores di bagian utara, lalu Samudra Hindia di selatan, dan Timur Leste di sebelah timur. Lalu memiliki hewan endemik yang sangat terkenal, yaitu komodo. NTT memiliki iklim tropis kering, berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia yang cenderung lebih basah. Daerah ini dikenal dengan hewan komodonya, hewan purbalangka yang hanya hidup liar di Pulau Komodo. Nah, lalu ini ada suku. Yang pertama itu suku Sumba. Suku Sumba ini terkenal karena kain tenun ikat Sumba, rumah adat tinggi atau umam batangu, lalu ritual pasola atau adu tombak sambil berkuda yang digelar setiap tahun. Lalu mereka ini mendiami wilayah seperti wilayah Pulau Sumba. Nah, lalu keunikan suku ini adalah mereka masih menjalani budaya megalitik mereka, termasuk pemakaman batu dan sistem kerabatan yang kuat. Nah, lalu yang kedua itu ada suku Rote. Terkenal karena tiilangga, topi tradisional khas berbentuk seperti tanduk kerbau. Dan mereka biasanya mendiami Pulau Rote dan sekitarnya. Dan keunikan mereka adalah musik sasando yang berasal dari suku ini, juga sangat ikonik, dan sering tampil di acara budaya nasional maupun internasional. Nah, lalu itu yang ketiga ada suku Flores, terkenal karena kekayaan alam dan budaya serta tarian caci di Manggarai, kain tenun khas, dan rumah adat seperti Mbaruniang. Dan mereka itu biasanya mendiami wilayah Flores tentu saja. Nah, keunikannya, Flores ini sering dikunjungi wisatawan karena keindahannya, seperti Danau Kalimutu, sehingga budaya masyarakat lokal pun ikut dikenal luas. Nah, yang keempat ini ada suku Sika, terkenal karena tenun ikat dan cerita rakyat yang sering diangkat dalam sastra Indonesia. Nah, mereka ini biasanya mendiami wilayah Kabupaten Sika, itu tepatnya di Flores bagian timur. Nah, keunikannya, bahasa dan tradisi lisan mereka kaya dengan nilai-nilai adat dan mitologi. Lalu yang terakhir ada suku Alor, khususnya Abui, terkenal karena sering diangkatnya dalam dokumenter budaya karena masih mempertahankan cara hidup tradisional dan rumah adat di pegunungan. Nah, mereka biasanya itu mendiami Pulau Alor. Lalu keunikannya memiliki bahasa daerah dalam suatu pulau, termasuk yang dianggap sebagai bahasa isolat. Nah, sampai kita di pariwisata. Tidak afdol kalau kita tidak ke tempat wisata saat kita berada di Flores atau berada di NTT. Nah, yang pertama, saya bisa merekomendasikan Wairabo Village atau Desa Wairabo. Wairabo adalah desa adat terpencil di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai desa di atas awan karena lokasinya tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan. Desa ini terkenal dengan rumah adatnya yang unik yang disebut Meruniang karena ia itu berbentuk kerucut dan dibangun dengan bahan alami. Wairabo juga menawarkan keindahan alam dan kehidupan sosial budaya yang masih kental. Lalu yang kedua, sudah pasti Taman Wisata Komodo. Dan yang ketiga, Labuan Bajo. Yang keempat, Pantai Pink.
lalu yang terakhir ada Danau Kelimutu. Nah, bahasa. Yang pertama itu Pulau Flores. Pulau Flores itu ada 5 bahasa. Yang pertama itu bahasa Manggarai, bahasa Ende, bahasa Liu, bahasa Sika, dan bahasa Ngada. Nah, selanjutnya ada Pulau Sumba. Pulau Sumba itu ada 3. Yang pertama tuh bahasa Kamera, dan biasanya itu tuh digunakan oleh masyarakat daerah Sumba Timur. Lalu yang kedua bahasa Lamboya, dan yang ketiga bahasa Wewewa, dan biasanya digunakan oleh masyarakat di daerah Sumba Barat Daya. Lalu yang keempat ada Pulau Timur bagian barat, bahasa Dawan atau Uap Meto, lalu bahasa Helong, dan terakhir bahasa Tetun. Nah, di Pulau Rote dan Alor, bahasa Rote dengan berbagai dialek, lalu bahasa Abul, Kabola, dan puluhan bahasa lainnya di pulau ini. Nah, bahasa yang pertama itu. Nah, untuk agama yang dianut sendiri nih, agama yang dianut itu ada 4. Yang pertama itu Katolik, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Islam. Nah, dan yang terakhir kepercayaan tradisional masih dianut oleh beberapa komunitas adat, terutama di Simba dan Alor, dengan praktik yang erat kaitannya dengan alam dan leluhur. Nah, sampai kita di budaya daerah. Nah, budaya daerah pertama itu ada kain tenun ikat, ini ada gambarnya. Lalu yang kedua ada upacara adat. Nah, upacara adat itu ada 2 juga. Yang pertama Pasola dan Penti. Lalu ada rumah adat, rumah baru Niang dari Wairebo Flores yang tadi di Wairebo Village. Lalu ada Uma Kalada dari Sumba. Nah, lalu tarian tradisional tuh ada tari Cici dan tari Likurai. Am I wrong for thinking out the box from where I stay? Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong? Oke, apakah kalian sudah siap? This is my trip, my adventure. Dream of paradise, paradise, paradise. Dan tidak lupa, NTT terkenal dengan Wairebo Village-nya. Oh, am I wrong?